Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami. Eh, di video sebelumnya kita telah membahas banyak tentang yang pertama, pentingnya kita melihat atau kembali lagi ke melihat penanggalan sesuai dengan fitrah alam, atau melihat bulan, melihat pergerakan matahari dan bulan. Nah, yang kedua, kita telah membahas tentang banyak tentang biodinamik, bagaimana pertanian, kalender tanam kita harus sesuai dengan gravitasi bulan dan pergerakan bumi dan matahari begitu. Nah, ini selanjutnya kita akan membahas dari sisi lain atau dari sisi Islam, bagaimana tadabbur dari penanggalan hijriah ini, dari memaknai dari setiap bulannya bagaimana aktivitas manusia yang seharusnya itu sesuai dengan periode waktunya, periode bulannya begitu. Karena kita tahu, karena banyak kerusakan di bumi akibat kita tidak dapat memahami hal ini, kita tidak dapat menjalankan hal ini begitu. Yaitu akan berdampak besar pada kerusakan di bumi begitu. Nah, nanti bagaimana penjelasannya? Monggo silahkan. Langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, langsung saja kita membahas di sini mengenai 12 bulan yang Allah tetapkan sebagai tanggal untuk kita melakukan aktivitas selama setahun dan kemudian selalu berlanjut ke tahun-tahun berikutnya. Itu 12 bulan, dan satu bulan itu adalah satu kali periodisasi bulan mengelilingi matahari antara 29 atau 30 hari. Maka aktivitas satu bulan itu satu periodisasi bulan, dari bulan baru menuju bulan mati, maka adalah sebuah kebodohan sekali apabila kita mengurangi atau menambahi bulan itu. Jadi Allah sudah menetapkan tanggal untuk kita beraktivitas, maka hendaklah kita itu tidak perlu ragu-ragu lagi dalam melakukan segala aktivitas selama satu bulan. Nah, dan penegasannya seperti dalam hadis Rasulullah SAW tentang menentukan awal mula Ramadan. Ini sebagai dasar kita agar kita yakin dalam satu bulan itu kenapa kok harus 29 atau 30 hari. Diriwayatkan oleh Ibnu Najjar dalam tarikhnya dari Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, berpuasalah kalian lantaran melihat hilal, dan berbukalah kalian lantaran melihatnya. Apabila kalian terhalangi oleh awan atau mendung, maka hitunglah 30 hari. Kemudian sahabat ada yang bertanya, wahai Rasulullah, tidakkah kita mendahului puasa 1 hari atau 2 hari sebelumnya? Lalu beliau pun marah dan berkata, tidak. Nah, ketika menentukan tanggal 1 sampai akhir bulan itu harus dengan metode yang tegas, dan setiap wilayah itu memiliki penglihatan masing-masing untuk menentukan ini sudah awal bulan atau sudah akhir bulan, seperti itu. Dan melihat periodisasi bulan yang mempengaruhi setiap pergerakan di bumi, dan bumi itu berwujud geosfer, maka tidak sama periodenya antara negara satu dengan negara yang lainnya. Dan maka dari itu Rasulullah menegaskan awal mula bulan itu ketika melihat hilal, ketika muncul sabit di langit. Dan ketika tidak tertutupi, maka kita diperintahkan untuk berijtihad menggenapkan menjadi 30 hari, dan mulai tanggal 1-nya ketika bulan sudah terlihat hilalnya. Dan maka dari itu
supaya kita tidak rancau dalam menentukan waktu, tidak ditambah atau dikurangi, itu menjadi dasar perhitungan kita melakukan aktivitas. Dan Allah sudah menegaskan lagi, ini satu penegasan lagi ya, satu penegasan lagi dalam surah Fatir ayat 13, bahwasanya pergerakan matahari dan rembulan sebagai solusi waktu, sebagai dasar kita menentukan waktu aktivitas manusia, itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, ditundukkan untuk kita semua. Maka pergerakannya itu tidak pernah berubah dari sejak zaman Nabi Adam sampai zaman sekarang ya, kata orang itu ya akhir zaman, itu pergerakan matahari dan rembulan tidak pernah berubah seperti itu. Sebagaimana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil lail wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara kullu yajri li ajalin musamma dzalikumullahu rabbukum lahul mulk wallazina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir, yang artinya, dan dia Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, alias ini adalah perubahan waktu, isyarat bahwa dimulainya waktu itu ketika perubahan dari siang ke malam, dari gelap ke terang. Mulai hari itu ketika subuh dimulai, dan akhir hari itu ketika senja menuju malam. Dan menundukkan matahari dan bulan masing-masing beredar menurut waktu yang ditentukan. Nah, yang berbuat demikian itulah Allah Tuhanmu, miliknya lah segala kerajaan, dan orang-orang yang kamu seru sembah selain Allah tidak mempunyai apa-apa walaupun setipis kulit ari. Dan apabila kita jauh dari penanggalan waktu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita itu berada pada kondisi yang lemah dan mudah untuk terombang-ambingkan persepsi orang-orang tentang kita harus apa yang harus kita lakukan hari ini gitu. Setelah kita mengalami kebingungan dalam menentukan waktu dan aktivitas apa yang harus kita lakukan, maka pada akhirnya kita hanya melakukan kesia-siaan. Kita nggak tahu kapan terjadi hujan, musim hujan itu kapan, dan musim kemarau itu dimulai kapan, apabila kita tidak melihat pergerakan bulan yang menentukan periodisasi musim. Kalau Allah Ta'ala menetapkan bahwasanya bumi dulu diciptakan dalam 6 masa, dan kemudian Allah menetapkan 12 bulan sebagai periodisasi waktu, satu kali bumi mengelilingi matahari, itu ada 4 bulan yang diharamkan untuk berperang. Nah, dan sebelum saya bacakan ayatnya, saya rinci terlebih dahulu bulan-bulan yang digunakan dalam penanggalan Hijriah. Dan saya ya, kami di sini ya, itu menggunakan penanggalan Hijriah untuk menentukan waktu aktivitas dalam pertanian. Kita tidak menggunakan tanggalan lain yang nanti berbeda ketika melihat periodisasi bulan. Karena Hijriah itu sejak zaman dulu sampai sekarang tidak pernah berubah dan tidak pernah salah dalam menentukan apa yang harus kita lakukan sekarang dalam aktivitas pertanian. Karena sejatinya waktu itu hanya berulang. Kalau dulu di musim kemarau itu ya bulan ini, maka tahun berikutnya itu ya bulan ini juga. Dan musim hujan itu di bulan ini, maka itu tidak bergeser bulan ini juga. Tidak ada kok musim hujan itu mulai tanggal 25 terus berakhir pada tanggal 15 di 3 bulan berikutnya. Itu enggak ada. Enggak ada kok musim hujan dimulai pada pertengahan bulan. Karena pertengahan bulan itu ya saat purnama. Jadi saat purnama itu ya udah tenang-tenang, tapi periodisasi waktu itu ya saat bulan mati menuju purnama. Sudah ditentukan seperti itu. Dan waktu dimulai pada tanggal 1. Jadi nggak ada kita mengalami kerancauan waktu
ketika melihat periodisasi bulan. Jadi gini, Allah menentukan bulan-bulan dalam Hijriah itu seperti ketika dulu masyarakat Arab yang bahkan belum mengenal Islam kecuali Rasulullah yang mendakwahkannya sudah mempunyai istilah-istilah dalam menyebut 12 bulan. Dan istilah-istilah Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal dan Jumadil Akhir itu sudah sejak dulu Nabi Ibrahim mendakwahkan Islam sampai ke Mekah yang saat itu kering kerontang. Jadi dalam tradisi Arab dulu itu nggak ada yang namanya itu membuat tanggalan sendiri, dicoret-coret sendiri, padahal mereka nggak bisa baca tulis, nggak mempunyai peradaban yang maju, dan mereka mengikuti peradaban yang sudah ada. Peradaban itu ya sejak zaman Nabi Ibrahim, nenek moyangnya Rasulullah Muhammad SAW yang diturunkan. Terus Rasul itu nanti tinggal melanjutkan lagi apa yang sudah ditetapkan dulu. Syariat ini dulu ya sudah ditetapkan sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang, nggak berubah sama sekali. Dan begitu pula penanggalan. Muharram itu artinya bulan yang diharamkan untuk berperang, melakukan aktivitas yang haram. Safar artinya bulan yang berpergian. Kemudian Rabiul Awal. Nah, Rabi artinya adalah musim semi yang awal, yang pertama, musim semi pertama. Rabiul Akhir, musim semi di akhir atau perubahan fase musim. Kemudian dilanjutkan Jumadil Awal yang artinya adalah Jamada Jumad, musim kering pertama. Kemudian Jumadil Akhir artinya musim kering yang terakhir. Dan kemudian Rajab artinya bulan yang mulia. Sya'ban bulan perhitungan, bulan yang mulai dihitung-hitung. Kemudian Ramadan yang artinya adalah membakar atau bulan yang sangat panas di situ karena ada periodisasi di mana pasti Ramadan panas gitu. Kemudian Syawal artinya berburu atau bulan perburuan. Dan ada satu fase di mana Syawal itu dikatakan bulan perburuan ya karena emang benar-benar waktunya untuk berburu di situ. Kemudian Dzulqa'dah artinya bulan yang beristirahat, bulan untuk istirahat, melakukan aktivitas-aktivitas yang berat. Dan Dzulhijjah artinya bulan orang-orang mulai berkumpul ke Baitullah haji dalam rangka menyempurnakan tauhid dan imannya. Nah, apa pentingnya kita mengetahui istilah-istilah ini? Istilah-istilah yang saya sebutkan tadi itu sudah menunjukkan periodisasi waktu yang sejak dulu digunakan dan sampai sekarang itu ya masih sama dan relevan juga. Jadi nggak berubah seperti itu lah. Dan kemudian Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Muzammil ayat 20 yang salah satu potongan ayatnya saya bacakan berbunyi Wallahu yuqaddirul laila wan nahar alima an lan tuhsuhu fataba alaikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Dan Allah lah yang menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu. Karena itu, bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran untuk diaplikasikan, untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Batas-batas waktu 12 bulan itu dan musim-musimnya itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bacalah alam ini seperti Allah mengajarkannya pada kita. Jangan buat periodisasi sendiri yang nanti kita buta akan apa yang harus kita lakukan seperti itu. Dan kemudian saya sambung dengan surah At-Taubah
ayat 36. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, yang diantaranya ada 4 bulan haram. Nah, ada syarat ketika kita melihat bulan itu ada 12, maka bulan haram itu ada 4, dan sepanjang zaman nggak berubah 4 bulan haram ini. Dzalikat dinul qayyimu fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Itulah ketetapan agama yang lurus. Nah, menggunakan bulan sebagai penanggalan waktu itu menunjukkan iman kita kepada Allah, agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Jangan menzalimi diri dengan ketika pada bulan haram itu melakukan peperangan atau hal-hal yang haram, atau melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak sesuai waktunya. Itu jangan menzalimi diri sendiri. Dan perangilah kaum musyrikin semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Konsekuensi dari menggunakan penanggalan hijriah atau 12 bulan menurut waktunya ini, itu berbanding lurus dengan takwa kepada Allah Ta'ala. Ini adalah penentu kadar kita bertakwa kepada Allah gitu. Jadi konsekuensinya ngeri gitu. Kalau kita jauh dari periodisasi itu, ya kita bukan termasuk orang-orang yang ini. Karena bertakwa itu berhati-hati dan punya strategi. Dan 4 bulan haram yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam Quran itu meliputi, pertama adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Kenapa Allah menetapkan 4 bulan haram yang 3 diantaranya itu berada di akhir tahun, yang 1 berada di pertengahan tahun? Karena kalau 12 maka pertengahannya itu di bulan Sya'ban, dan sebelum pertengahan itu Rajab itu adalah bulan haram. Di mana bulan haram itu dulu dalam sirah nabawiyah Rasulullah dilarang oleh Allah Ta'ala untuk berperang melawan kaum musyrik, dan kaum musyrik pun juga menghormati bulan-bulan haram ini untuk menahan diri tidak menyerang kaum muslimin, tidak berperang, tidak berbuat dosa, tidak berbuat hal-hal yang merusak alam. Karena di 4 bulan haram ini itu malah disyariatkan, bukan syariat, itu malah biasanya orang-orang gunakan untuk berdagang, orang-orang gunakan untuk berada di pasar, berinteraksi satu sama lain, tidak terikat musuh atau teman, semuanya sama dalam aktivitas ekonomi sehari-hari. Ada Aus dan Khazraj yang sering berperang di perang saudara, tapi di bulan-bulan haram ini mereka menghentikan perang dan ya saling jual beli gitu. Kecuali kalau ada perseteruan ya ada kecil lah. Tapi bahkan orang kafir Quraisy pun menghormati bulan-bulan ini untuk berdagang, untuk bermitra. Rihlata syita'i waswaif, berpergian di musim dingin dan musim panas. Ketika mereka berseteru satu sama lain, maka apa yang tersisa nanti kalau nggak ada bulan haram ini, gitulah. Dan Allah pun mengistimewakan 4 bulan ini agar manusia menggunakannya dalam hal aktivitas ekonomi. Ketika aktivitas ekonomi itu terjadi di 4 bulan ini, maka barangnya itu sudah ada dulu sebelum 4 bulan ini muncul gitu. Nah, selain dari Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram, maka bulan-bulan dari Safar sampai Syawal
Itu adalah masa ketika mulai menanam, mulai memperhatikan musim, dan barangnya itu siap di bulan Dzulqa'dah yang nanti dijual di Zulhijjah. Ketika haji ke Baitullah itu boleh berdagang, Pak. Dan haji ke Baitullah dan di bulan Muharram itu karena sudah haji, sudah disucikan sesuai dengan aktivitasnya para nabi-nabi terdahulu, ya di bulan Muharram itu sudah memiliki modal yang banyak untuk nanti melakukan aktivitas lagi, mungkin aktivitas perdagangan atau aktivitas pertanian di bulan Safar, karena Safar artinya berpergian gitu. Nah, dan jadi kita melihat di 4 bulan haram ini kok waktunya berdagang di 4 ini, waktunya untuk menanam di luar itu, dan maksudnya menanam ya meskipun di 4 bulan haram ya belum menanam ya. Menanamnya maksudnya sampai siap barangnya dan dijual di saat-saat itu. Itu periodisasi khusus untuk berdagang yang paling bagus di situ. Ya maka kita lihat fenomena alam apa yang terjadi di 12 bulan ini gitu untuk menentukan itu. Kalau saya melihat literatur-literatur yang ada itu, saya nggak menemukan dulu ketika masyarakat Arab kapan mulai menanam di bulan apa, terus kapan mulai menuai di bulan apa, kapan hujan, itu ya saya nggak nemu di situ ya. Flow aja ya, jujur aja ya. Nah, tapi saya menandai ketika saya memulai menggunakan periodisasi bulan di tahun 2022, saya melihat bahwa di akhir tahun, di bulan Desember, bulan Masehi dan Januari itu terjadi banjir di wilayah Semarang. Dan saya lihat musim hujan itu mulai ketika berada di peralihan antara Jumadil awal akhir ke bulan Rajab. Karena sudah seperti istilahnya bahwa Jumada itu musim yang kering. Musim kering kalau sudah sampai ke akhir nanti menuju ke musim hujan. Nah, tetap nanti biasanya musim hujan itu masuk ke Rajab. Atau bahkan ya dari Jumadil akhir hujan rintik-rintik. Nanti Rajab itu mulai terus di situ. Dan dulu pas tahun 2023 awal yang masuk hujan itu yang mulai bulan Rajab dan Sya'ban itu hujan. Tapi lihatlah fenomena ketika di bulan Ramadan itu kering. Di awal-awal Ramadan mungkin di akhir-akhirnya ya musim hujan lagi, tapi biasanya di awal Ramadan itu kering. Nah, mengapa kok Rajab itu Allah mencurahkan airnya di situ gitu? Ada istilah Jawa dan orang-orang kita itu sangat cerdas sekali. Rajab itu waktunya nandur, terus Sya'ban itu nyiram, Ramadan panen. Karena waktu terbaik untuk menanam ya di bulan Rajab. Kalau padi ya, padi di situ. Padi memulai menanam, memulai hasil ya melihat hujan dicurahkan di situ. Apakah bisa berdagang di situ? Ya bisa. Nanti mengumpulkan modal dagang yang paling bagus di bulan Rajab. Karena nanti alokasinya di bulan Sya'ban dan puncaknya Ramadan. Dan Ramadan kan kita tahu aktivitas kaum muslimin puasa dan sebagainya itu ya mengurangi beberapa hal aktivitas kita. Nah, kita butuh sumber daya di situ. Nah, sumber dayanya modalnya itu ya diperoleh pada bulan Rajab. Dan kemudian kapan kemarau itu terjadi gitu? Kita lihat kalau hujan terjadi pada bulan Rajab maka biasanya enggak jauh-jauh dari musim kemarau. Sebelum Jumadil awal, Jumadil akhir kan ada istilah dari Rabiul awal, musim semi, dan Jumada itu musim kering. Nah, maka di musim-musim itulah nanti puncak-puncak dari kemarau. Awal musim hujan kok masuk peralihan Jumadil akhir ke Rajab, yang musim keringnya yang nanti di Rabiul awal akhir Jumada ya, musim keringnya di situ. Dan kita lihat bulan Oktober tahun 2023 kemarin ya, dari mulai Agustus, September, Oktober lah, mulai itu puncaknya ya pada saat musim semi.
semi musim kering. Nah itu puncaknya di kemarau di situ. Nah. Dan kemudian nanti bulan-bulan lain bagaimana? Oh kalau bulan-bulan lain kita lihat di Ramadan itu bulan yang sangat panas. Di situ tetap nanti akhir-akhir Ramadan di pertengahan ada hujan sedikit sampai ke Syawal. Syawal itu bulan berburu. Artinya apa? Kalau ada perburuan di situ pasti ada sesuatu yang tumbuh subur dan hewan-hewan banyak di situ sehingga orang-orang pun lari untuk berburu ataupun berburu modal berburu apa ya enggak silahkan istilahnya, tapi itu artinya Syawal bulan berburu di situ. Nah kita lihat ini saat-saat subur atau mungkin ya bisa saat-saat ngarit itu kalau untuk peternak ya ternak. Yang nanti intinya hasil dari perburuan, hasil dari aktivitas itu mulai dikumpul-kumpulkan ke bulan Zulqa'dah dan dijual secara puncaknya di Zulhijjah. Nah, ya itu sekilas mengenai penjelasan aktivitas secara global. Tapi kalau khusus di bidang pertanian kita mulai tanam kapan, mulai kalau misal pertanian ada 3 kali tanam itu ada harus seperti itu 3 kali tanam, terus dipaskan pada musim hujan tanam, musim kemarau nanti tinggal menuai hasilnya ya. Musim itu bisa diperkirakan. Nah, kalau kita melihat bagaimana aktivitas bulan itu, singkatnya aktivitas bulan itu ya seperti yang saya ceritakan tadi. Ini adalah penggalan kecil dulu dari riset yang sangat panjang, dan orang zaman dulu sampai zaman sekarang ketika melihat periodisasi waktu yang sama, dan orang-orang dulu meskipun perang satu sama lain itu ya nggak pernah laporan gagal panen gara-gara apa hujan dan sebagainya. Ya pasti ada ulah manusia di situ kan. Kalau bikin gagal panen dan hujan. Dan lihat kalau di bulan Januari kemarin kok bulan Januari bukan sekarang ya, tahun kemarin tuh ada banjir di situ ya bukan karena hujannya atau bukan karena badai El Nino atau laninanya, bukan. Itu siklus tahunan yang pasti ada. Alam itu selalu memperbarui dirinya sendiri, dan manusia pun yang harus melihat tanda alam untuk menyesuaikan aktivitas yang menguntungkan bagi dirinya. Jangan memusuhi alam karena alam tidak bisa dimusuhi. Nah, melihat aktivitas itu ya jangan sampai ini datang nih musim hujan, hujannya ketika turun gitu tapi nggak siap sehingga yang terjadi malah banjir gitu. Jangan. Ataupun banjir sehingga semua airnya itu kembali ke laut, kita nggak punya apa-apa, kemudian terjadi kekeringan besar dari Juli, Agustus, September, padahal itu masuk musim kering di situ gitu. Nah, itu kan salah satu manajemen yang sangat luar biasa sekali. Harusnya kita nggak seperti itu, hemat pemakaian apapun sesuai dengan kebutuhan kita, dan petani pun ya harus melihat tanggal fenomena alam berdasarkan aktivitas matahari dan bulan sekian gitu. Di sini kita telah melihat satu gambaran jadwal yang jelas begitu. Ketika kita harus melakukan aktivitas selama 1 tahun itu ternyata telah diatur, telah kita diberi petunjuk untuk melakukan sesuatu, termasuk tanam bab pertanian ini. Jadi kesimpulannya juga yang nomor 2 adalah ketika kerusakan itu, kalimat kerusakan itu muncul karena atas ulah tangan manusia. Nah, nanti ke depan kita akan membahas lebih spesifik lagi tentang mungkin satu variabel yang sentral dari proses tanam begitu. Nah, itu akan banyak lagi info menarik ya. Kita tutup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya.